Halo guys, kembali lagi bersama kita di hari kedua di Wina ini. Kemarin kita udah habis nyoblos dan istirahat karena kecapean dan lain-lain, jadi nggak banyak vlog juga. Hari ini mungkin kita bakal banyak muter-muter lagi di kota Wina ini. Kita belum tahu mau kemana karena kita bareng nanti sama mahasiswa yang ada di Jerman juga yang udah lama tinggal di sini. Jadi harusnya bisa lebih kebayang lah mau kemananya kalau bareng sama beliau ini. Nah, sekarang kita lagi OTW dari tempat bermalam kita. Kita mau nyamperin dulu beliau ini buat kita bareng-bareng nanti sama-sama jalan-jalan hari terakhir di Wina. Nanti malam kita balik lagi ke Graz buat ngejalanin aktivitas lagi. Sekarang di belakangku ada gereja dan di sini tuh sebenarnya bangunan-bangunannya kurang lebih kayak gini, dan katanya kita harus akan terbiasa sama bangunan-bangunan Eropa yang kayak gini ya, karena emang cuman kayak gini-gini aja, dan itu tuh udah hal yang lumrah dan biasa di sini. Tapi menurutku ini masih bagus dan semuanya eye catching dan enak untuk difoto, untuk didokumentasikan gitu. Sekarang kita mau naik U-Bahn dulu. Kita baru tahu kalau ternyata subway di sini tuh namanya U-Bahn. U-Bahn itu lupa kita singkatannya apa, tapi itu intinya subway lah, dan kita akan naik subway itu untuk ketemu sama teman kita yang mahasiswa Jerman. Kita udah ada di stasiun subway-nya. Sekarang lagi nunggu U-Bahn-nya datang atau subway-nya datang. Kita akan ketemu sama teman kita di stasiun subway berikutnya. Kita udah sampai di stasiun yang dituju. Sekarang udah bareng Mas Torik. Say hi Mas. Jadi Mas Torik ini mahasiswa bachelor di Jerman guys, di Hamburg ya Mas ya? Iya. Dan sekarang lagi ada di Wina karena lagi ada tugas untuk urusan pemilu kemarin. Sekarang kita akan ke Schönbrunn Palace, main aja dan lihat-lihat di sana. Kita udah nyampe di istana Schönbrunn, dan ini tuh kompleks istana yang besar banget. Jadi kita lumayan jalan jauh juga di sekitaran istananya. Tadi tuh di bangunan utamanya bisa masuk, cuman perlu tiket untuk masuk. Jadi kita muter-muter sekeliling kompleks istananya aja, dan kita mau naik ke atas yang ini untuk melihat dari point of view di atas bukit yang itu. Itu tuh katanya tamannya gitu yang bisa ngelihat ke daerah kompleks istananya ke bawah. Nah, jadi si kompleks istana Schönbrunn ini tuh dulu dibeli sama Kaisar Romawi di tahun 1569, dan ini tuh jadi salah satu objek budaya dan wisata utama yang ada di Wina. Dan bahkan di tahun 1990-an tuh UNESCO juga menetapkan itu jadi situs budaya yang penting juga yang ada di dunia ini. Sekarang kita naik dulu ke atas. Ini lumayan agak terjal naik ke atas bukitnya. Sambil naik ke atas, kita sedikit sharing tentang bebasnya sosial di sini. Saking bebasnya orang bisa pokan di manapun, terus cewek sama cewek, cowok sama cowok. Selama pengalaman Mas Torik ada di Eropa terus di Jerman itu gimana Mas? Pengalamannya udah ada apa aja? Ya, hal itu sih udah biasa di sini. Jadinya ya cowok cewek di taman gitu seringnya. Kalau ketemu ya gitu. Yang paling parah apa Mas yang pernah dilihat? Ya kalau di tempat umum sih sekedar gitu doang sih, nggak nyampe yang hal yang lebih terbuka lagi. Ya
biasanya. Terus ntar tuh ada event apa kalau yang bulan Juni itu? Pride Month gitu. Itu ya emang kayak ya bulan perayaan lah di seluruh dunia kan itu. Di Amerika juga dimulai kan pergerakan di Amerika. Ntar tuh ada ininya nggak sih? Kayak aksi-aksinya atau? Ya biasanya tiap kota bakal ada pawainya itu. Tapi pawainya nggak aneh-aneh atau? Aneh sih. Kayak saya kalau udah ada pawai itu, tahu hari itu ada pawai itu nggak keluar rumah karena malas melihat bentuk orangnya, Ngerusak pemandangan buat gitu. ya udah nggak bagus lah dia. Kemarin juga kita pas di Clock Tower di Gras lagi enak-enaknya lihat pemandangannya aja. Di sampingnya banget itu mas, ada cowok sama cowok lagi pacaran gitu. Terus itu ganggu pemandangan banget tuh, kaum meragil gitu. Terus juga kemarin kita agak culture shock pas di bis arah ke Wina, karena di bisnya itu ada pasangan yang melakukan kegiatan pasangannya di tempat umum gitu. Kalau depannya ada anaknya. Tapi itu ternyata hal yang biasa banget di sini. Tadi juga beberapa kali kita dalam kereta, di stasiun, di halte, ada orang yang kissing tuh ya normal aja, cuman di mata kita kayak masih yang tabu gitu. Tapi sebagai anak pesantren mas ngeliat fenomena yang kayak gini gimana mas? Ya jelas salah sih. Agama ya, cuman kita hidup di sini ya mereka udah biasa. Itu gaya hidupnya dan dianggap normal di sini. Ya kita sih ya tergantung kitanya aja. Tapi pernah kasih nemu kasus orang Indo yang selain ragil lah ya, yang kayak gitu juga? Ya ada aja sih. Kenal, sekedar tahu-tahu aja, tapi nggak seviralnya si Raju itu ya. Indo sama Indo atau sama bule? Macam-macam kasusnya banyak sih. Sebagai anak pesantren dulunya lumayan ya, ternyata Eropa sangat bebas. Kita udah nyampe ke atasnya ini, kalian bisa lihat di bawahnya ini pemandangannya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi kelihatan tadi bangunan utama si istananya, kota Winanya juga di belakang kelihatan, dan ke arah sini tuh ada kayak monumennya lagi gitu yang bagus juga sih. Ini kalau dilihat dari bawah tuh bagus banget di atas bukit. Terus ternyata jalannya lumayan juga ke atas. Biasa aja sih, cuman yang lumayan sebenarnya. Kalau sekarang apalagi sekarang lagi dingin banget. Badan lebih hangat sih sebenarnya. Cuman challenging juga di cuaca yang dingin banget ini. Karena sebenarnya suhunya normal aja, tapi hembusan anginnya kenceng, jadi kerasa lebih dingin aja. Kita sekarang otw ke bawah. Tadi udah di atas lihat pemandangan dan ngobrol-ngobrol sebentar. Sekarang kita turun ke bawah sambil nentuin destinasi berikutnya mau ke mana. Sekarang aku ada di depannya Karlskirche, atau bisa dibilang juga gereja Santo Carolus. Gereja ini tuh adalah gereja aktif yang punya afiliasi sama gereja Katolik di Roma, dan ini tuh salah satu gereja yang jadi mahakarya seninya yang ada di kota Wina ini. Gereja ini tuh punya gaya arsitektur barok, jadi bisa dilihat dia agak beda sedikit gaya arsitekturnya sama gereja-gereja yang biasa dilihat di kota Wina ini. Sekarang aku lagi ada di depan Soviet War Memorial gitu. Jadi ini tuh adalah tugu peringatan gitulah untuk mengenang 17.000 pasukan merah yang waktu itu meninggal di Perang Dunia Kedua. Jadi adalah si tugu monumen ini.
Sekarang aku ada di Belverde. Di sini tuh hujan rintik-rintik aja. Sekarang suhunya tuh sekitar 98 sampai 10 derajat. Gak dinginin banget, cuman karena ada hembusan angin dan hujan jadinya lumayan kerasa dingin. Si Belverde ini adalah bangunan bersejarah yang ada di kota Wina, dan dia ini udah berdiri sejak lama waktu pembangunan besar yang ada di Wina. Gayanya itu masih barok, gaya arsitekturnya. Dan waktu pembangunan besar di Wina ini bersamaan juga waktu itu saat Wina ini masih jadi ibu kotanya Kekaisaran Austria. Dan bersamaan juga waktu itu adalah kemenangan Pangeran Eugene waktu terlibat di perang sama Kesultanan Utsmania. Dan akhirnya bangunan ini tuh jadi tempat diemnya Pangeran Eugene saat musim panas. Bangunannya bagus banget. Di luar hujannya udah makin besar dan anginnya juga udah ngajak ribut banget, anginnya udah agak asik, dingin banget jadinya kerasanya. Walaupun cuma 7 derajat sekarang tuh jadinya dingin banget. Kita kayaknya kalau di luar ini nggak akan kuat, jadi kita neduh dulu di OBB Station. Sekarang kalau cari makan ada yang enak, ada yang murah, mungkin kita cari, tapi kalau nggak ada yang mungkin tahan dulu deh sampai nanti. Sekarang kita lagi di sini dulu neduh sambil ngangetin diri karena di luar dingin banget, kondusif. Sekarang udah nyampe lagi di penginapan Mas Torik, dan mungkin kayaknya ini akhir vlognya karena di luar kondisinya Wina cuacanya udah mulai nggak kondusif, dingin banget dan udah capek banget karena mungkin semalam juga tidurnya lambat jadi kurang istirahat. Jadi mungkin sampai di sini aja vlognya, sampai ketemu di lain video.